Untuk membahas tepatkah aturan kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan ini, kita terhubung dengan pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Pak Roro. Agus, kalau masyarakat ini harus punya BPJS Kesehatan untuk bisa jual beli tanah, kemudian urus STNK dan sebagainya. Menurut Anda ini betulkah menjadikan keanggotaan BPJS Kesehatan ini sebagai syarat layanan publik jadi cara tepat untuk mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya mendaftarkan BPJS? Begini, ini bukan aturan baru ya, ini aturannya ada di Undang-Undang 40 tahun 2004, ya kan? Jadi sudah ada di situ di pasal 4G, huruf G itu jelas bahwa BPJS Kesehatan itu wajib untuk seluruh warga negara. Cuma kan sudah diupayakan tidak capek-capek, tidak sampai 100% kan, sudah hampir 20 tahun ini. Sejak 2004 nggak sampai. Nah, sekarang baru tadi saya dengar dari Mas Iqbal katanya 86 masih sisa ada, sementara di RPJM kan harusnya sudah 98% tahun 2025. Nah, ini yang dikejar oleh pemerintah karena memang wajib bagi kita untuk terdaftar di BPJS. Yang bekerja, yang punya uang bayar, yang tidak sanggup atau tidak bayar, tadi Pak Ali Sera katakan ya harus dibayar pemerintah dan itu sudah dilakukan melalui PBI. Jadi sebetulnya tidak ada yang sulit dan tidak ada yang membingungkan sih, tinggal dijelaskan saja. Karena kalau kita baca, saya kebetulan berkali-kali ketemu dengan Dirjen Dukcapil, diisinya NIK itu memang macam-macam, ada nomor bank kita, ada nomor mobil bahkan nantinya, ada nomor BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan dan semuanya. Karena itu identitas diri kita gitu. Jadi semua ada di situ. Jadi kalau misal belum ada ya daftar aja ke BPJS. Harusnya tidak lama. Nanti kalau lama kita bahas ya kenapa lama. Itu cepat kok harusnya. Jadi menurut saya tidak masalah ketika dia mampu bayar, kalau tidak ya nanti dibayarkan oleh pemerintah. Baik, kalau ini sudah ada di undang-undang, kemudian itu tadi Bapak sempat mengatakan tinggal dijelaskan saja, artinya sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kemudian masyarakatnya dengan sukarela melakukannya, Pak. Iya, harus terus-menerus disosialisasikan oleh BPJS maupun oleh pemerintah gitu ya, Kementerian Kesehatan. Karena kan ini layanan dasar kesehatan, ya kan? Jadi harus ada kita kalau pakai asuransi yang bayar sendiri yang mahal, kan ada batasnya. Kalau ini nggak ada batasnya, Anda sembuh atau Anda meninggal, kan begitu. Jadi tetap bisa jalan terus. Jadi nggak ada salahnya. Kita kan sudah diperintahkan, kalau ingin mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah, harus masuk ke NIK kan. Nah, NIK-nya itu ada BPJS. Kebetulan 30 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah itu kan yang terkait dengan layanan publik. Nah, persoalan data ini masih banyak di daerah yang ngaco datanya. Makanya waktu itu kan sempat di-cleansing oleh Menteri Sosial Bu Risma. Nah, jadi sekarang semua ditata dengan baik harusnya. Saya kok jadi kayak juru bicara BPJS ya, tapi masalahnya itu memang dari sisi kebijakan itu yang saya pahami. Jadi nggak ada hal baru, karena Inpres itu adalah instruksi Presiden pada bawahannya, bukan pada publik. Oke, jadi tujuannya sebetulnya baik untuk masyarakat seperti itu. Tapi kemudian apa saja manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Dan menurut Anda cara seperti ini akan efektif dalam jangka waktu yang panjang, Pak? Nah, harus efektif, karena kan untuk dapat layanan publik misalnya dapat bansos, nggak usah lagi cari-cari data. Data di situ aja, dilihat NIK-nya Anda melarat atau enggak, Anda PBI atau enggak, kan tinggal dikasih. Anda mau apa lagi, mau tadi jual tanah, kan untuk itu masuk ke NIK, betul tanah ini milik Anda karena ada di NIK-nya ini, di sertifikatnya, kan begitu. Kan persyaratannya sebetulnya supaya kita dilayani kesehatan dasarnya gratis. Ya gratis dalam hal arti sudah tidak mikir lagi kita bayar iuran tiap bulan. Ya, kalau yang tidak sanggup kan PBI. Itu saja sebetulnya. Jadi ini bukan peraturan baru sekali lagi. Oke. Sekarang capaiannya 96% begitu ya Pak Agus ya? Belum, baru 86. Belum sampai. Apa yang kemudian menurut Anda kenapa target ini masih belum tercapai, Pak? Ya karena data-data dari daerah itu tidak benar kan, satu data Indonesia belum juga ada bisa dirilis. Sehingga waktu saya bicara dengan Bu Mensos, ini harus diperbaiki Bu, karena kalau tidak nanti sebentar lagi ada pemilu, ini juga terkait dengan layanan publik, jadi harus dibereskan. Makanya kemarin kan di cleansing sama Kementerian Sosial dari 9 sampai berapa puluh persen gitu bahwa data itu palsu kan gitu. Nah ini masuk, begitu ada BPJS kan datanya masuk di Dukcapil, di
administrasi kependudukan. Jadi mudah mengawasi, termasuk juga nanti kalau kita punya hak pilih, ada di situ, ada di NIK kan. Ini intinya di NIK lah, bukan di BPJS-nya. Masuk di NIK. Nah, NIK itu adalah data pribadi kita. Apa yang kita berhak dapat, ya semuanya ada. Itu ada di NIK. Kalau dibuka gitu, dibaca pakai card readers, ada. Terakhir Pak Agus, ini soal terkait besar dana BPJS, apakah sudah cukup untuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat, Pak? Ya cukup ya, kita ini kan gagal KB ya, pasti nggak cukup lah. Kan gagal KB bayi lahir banyak sekarang, tidak ada kontrol lagi. Tentu yang penting sekarang dana BPJS sudah tidak minus, pembayaran kepada rumah sakit, apotek dan sebagainya sudah dibayar. Artinya sehat harusnya, dan itu harus dijaga. Dengan apa? Kita rajin beriur, pemerintah rajin masukkan ke APBN. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio atas waktunya terkait dengan aturan kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan. Terima kasih Pak.